الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha mengisi hari-hari kita yang mengisi nikmat umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepadanya. Nah, para jemaah yang dimuliakan, salah satu nikmat agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini khususnya, yang bahkan sedang kita rayakan, yaitu nikmat kemerdekaan. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita terbebaskan dari para penjajah. Nah, para jemaah yang dimuliakan, salah satu cara kita ya untuk menjaga dan merawat nikmat kemerdekaan ini adalah dengan cara kita sama-sama untuk bahu-membahu, untuk bersinergi dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas negara kita. Ya, jadi selain kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada negara kita ini. Ya, nah salah satu cara kita untuk merawat kemerdekaan ini adalah dengan kita berusaha menjaga stabilitas keamanannya. Nah, para jemaah yang dimuliakan, sungguh nikmat keamanan itu adalah nikmat yang agung. Ya, nikmat keamanan itu adalah nikmat yang sangat besar yang diharapkan oleh setiap manusia. Apa jadinya ya kalau hari-hari kita itu penuh dengan rasa takut? Ya, maka jabatan, harta benda, ya itu tidak akan banyak nilainya bagi kita. Baru mau makan ada suara bom, ya baru mau mengerjakan ini ada peluru melesak. Ya, maka kondisi yang tentunya tidak ada seorang pun yang mengharapkannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang agungnya nikmat keamanan ini. Beliau SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qut yawmi, fa
isat lahu dunya bihawafiriha. Kata Nabi SAW, barang siapa dari kalian yang memasuki satu hari, dia aman di kampungnya. Ya, aman di kampungnya. Dan dia punya makanan walaupun pas-pasan untuk hari itu. Begitu pula badannya sehat. Maka seolah-olah dia sudah diberikan dunia dan perbendaharaannya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang agungnya nikmat keamanan ini. Ya, oleh karena itu wajib bagi kita untuk sama-sama menjaganya, merawatnya. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, di sini kita akan dapati bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita apa yang semestinya kita dilakukan supaya kemudian kita merasa aman, keluarga kita dalam kondisi aman, bahkan negara kita ini ya dalam kondisi aman. Ya, apa yang semestinya kita lakukan? Maka berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yang pertama adalah dengan kita beriman, bertakwa, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat meraih ketenangan, keamanan, ketentraman yang pertama. Ya, itu takwa, iman, takwa, dan pastinya adalah mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kami akan berikan, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan, baik dari langit akan turun, begitu pula dari bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Ya, maka keberkahan, keamanan, ketentraman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Begitu pula dengan tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman lantas kemudian mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, itu kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini ya para jamaah yang bermuliakan menunjukkan kepada kita bahwasanya iman, ya, takwa dan tauhid adalah sumber dasar keamanan di suatu negeri. Begitu pula sumber dasar keamanan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah. Bahkan kalau iman, takwa dan tauhid ini bukan hanya sekedar aman di dunia, ya, bahkan aman di dunia dan di akhirat. Aman di dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikannya untuk kita, begitu pula aman di akhirat. Itu aman dari siksaan azab api neraka. Kalau kita kerjakan yang tiga tadi, iman, takwa, dan pasti adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, juga termasuk dari sumber-sumber keamanan atau faktor-faktor keamanan suatu negara adalah dengan kita terus minta keamanan itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita ini jadikan negeri yang aman, damai, makmur, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, terus kita minta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dialah zat yang memberikan keamanan. Ya, karena tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki keamanan untuk suatu negeri, sebesar apapun konspirasi dari luar sana
persekongkolan dari luar sana untuk merusak negeri itu. Kalau Allah menjaganya, tidak akan ada yang bisa mengganggu. Maka doa terus minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena sejatinya satu-satunya zat yang memberikan keamanan hanyalah Allah, bukan yang lainnya. Ya, makanya dalam surah Al-Fil Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada manusia, memberikan rezeki kepada manusia, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Siapa? Allah. Maka minta keamanan itu kepada Allah, baik untuk diri kita, keluarga kita, bahkan untuk negara kita. Ya, lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau minta kepada Allah. Beliau mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ini Nabi Ibrahim saja minta keamanan kepada Allah. Walaupun permintaan beliau itu untuk negeri Mekah. Maka doa ini bisa ditepati juga. Ya. Ini sekelas Nabi Ibrahim minta keamanan kepada Allah, apalagi kita tentunya. Ya, maka kita berdoa dengan doa yang mengatakan Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini menjadi negeri yang aman. Ya, ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang memberikan keamanan. Begitu pula di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, itu Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Bahkan ini termasuk di antara doa-doa zikir pagi dan sore. Allahumma astur aurati wa amin rawati, itu kalau kita seorang, kalau kita sendiri. Tapi kalau kita banyak, kita pakai na. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Artinya, ya Allah, tutuplah aib-aib kami, tutuplah cacat kekurangan kami, ya Allah. Ya, kemudian wa amin rawatina, dan ya Allah, berikanlah kami rasa aman, ya, terhadap rasa takut atau dari rasa takut yang kami alami. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita. Begitu pula Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, mengajarkan kepada kita agar kita terus minta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, ya, untuk bisa meraih keamanan itu adalah dengan kita terus minta keamanan itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, para jamaah yang bermuliakan, dari sumber-sumber atau faktor-faktor keamanan baik untuk diri kita, keluarga kita, bahkan untuk negara kita, ya, adalah tentunya dengan menjaga serta ya menjalin persatuan dan kesatuan kita sebagai rakyat ya NKRI. Ya, itu dengan cara kita menjaga persatuan, dengan kita bersikap baik kepada saudara-saudara kita sebangsa dan senegara, baik yang non muslim apalagi yang muslim. Ya, apalagi yang muslim. Makanya kita lihat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah dulu, apa awal-awal langkah yang Nabi SAW lakukan untuk membangun negara, ya, negara pada saat itu di kota Madinah. Selain beliau membangun masjid, ya, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, Nabi SAW membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang non-muslim yang tinggal di kota Madinah, untuk saling mendukung, untuk saling bersinergi, untuk saling tolong-menolong. Salah satu isi perjanjiannya adalah kalau ada serangan dari luar kota Madinah, maka kita yang tinggal di dalam kota Madinah, kita akan sama-sama lawan bareng-bareng begitu. Ya. Nabi SAW menjalin hubungan baik, menjalin persatuan dan kesatuan seluruh penduduk yang ada di kota Madinah. Maka begitu pula kita, jika kita ingin meraih atau merasakan keamanan di negara kita ini, maka jalin persatuan dan kesatuan, jalin hubungan yang baik, ya, baik dengan non muslim apalagi dengan sesama muslim.
Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya, siapa muslim yang sejati? Maka kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya seorang muslim itu, seorang muslim yang sejati adalah seseorang yang saudaranya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu muslim yang sebenarnya. Ya, pernah juga Nabi SAW bersabda, al-mu'minu man aminamun nas. Seorang mukmin itu adalah seseorang yang saudaranya itu merasa aman dari dirinya. Artinya dia ya tidak suka ganggu orang, tidak suka zalimi orang, tidak nyakiti orang. Ya, baik yang non muslim apalagi yang sama muslim. Orang muslim seperti itu. Selalu menjaga hubungan dengan saudara. Ya, baik seagama ataupun senegara, ya, sebangsa dan setanah air begitu. Ya, maka kaitan dengan bersikap baik atau larangan menggolimi orang-orang kafir, ya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira. Hati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi walaupun dia itu orang kafir. Ya, jadi Nabi SAW melarang kita berbuat zalim hatta kepada orang non-muslim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian ya agar kalian itu berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, agar kalian itu bersikap adil kepada mereka. Itu perintah dari Allah. Tapi selama mereka itu tidak memerangi atau mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Mari kita lihat, ya, lihat sejarah bagaimana sikap baiknya Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir, bahkan kepada orang Yahudi. Nabi SAW pernah ya memiliki seorang tetangga Yahudi sakit, dijenguk oleh Nabi, anaknya sakit, dijenguk oleh Nabi SAW sambil didakwahi. Ya, begitu pula kisah-kisah para sahabat bagaimana adilnya mereka atau terhadap orang-orang kafir. Kisah Ali bin Abi Thalib yang pernah kehilangan baju besinya. Ketika waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah menjadi khalifah. Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat, Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah, pemimpin tertinggi. Nah, baju besi beliau hilang. Ketika Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah sedang ke pasar, melihatnya baju besinya itu dibawa oleh seorang kafir dhimmi, orang non-muslim. Kata Ali, ini baju besiku, baju perangku. Kata orang kafir dhimmi ini, ya ini di tanganku, ini milikku. Maka terjadilah persengketaan, sehingga mereka pun sepakat untuk mendatangi seorang hakim qadhi namanya Shuraih, kalau tidak salah, Shuraih al-Qadhi, qadhi hakim yang ada di zaman itu. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib bersama orang kafir dhimmi. Ya, masing-masing mengadukan kondisinya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku kehilangan baju besi, ya baju perang, dan aku lihat ada pada dia ini, ada pada orang ini. Kemudian orang kafir ini itu mengatakan, tapi ini milikku, ada di tanganku. Kata Shuraih al-Qadhi, dalam hukum Islam, wahai Ali Amirul Mukminin, katanya, Anda itu harus mendatangkan 2 saksi untuk membuktikan itu milik Anda. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, aku punya saksi, ini si fulan dan anakku. Kata Shuraih al-Qadhi, ya, seorang anak itu tidak sah untuk menjadi saksi bagi bapaknya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, kalau begitu nggak ada lagi saksi. Maka Shuraih pun mengatakan, karena Anda wahai Amirul Mukminin tidak punya saksi, maka hukum Islam mengatakan, menetapkan bahwasanya Anda tidak bisa menuntut. Maka kepemilikan itu tetap bagi si kafir dhimmi ini, non-muslim orang dhimmi ini. Lihat, seorang qadhi menghakimi khalifah dengan orang kafir dhimmi, tapi dimenangkan kafir dhimmi ini. Saking adilnya dulu itu. Ya.
Maka orang kafir dhimmi ini langsung merasa terheran-heran, ya sampai merasa terenyuh gitu. Saya berselisih dengan khalifah, dengan Amirul Mukminin, tapi saya dimenangkan. Maka dia pun mengatakan, asyhadu anna hadzal din haq. Aku bersaksi bahwasanya agama Islamnya adalah agama yang benar. Maka dia pun langsung masuk Islam. Itu akhlaknya para sahabat. Ali bin Abi Thalib melihat orang yang tadinya kafir dhimmi itu masuk Islam, mengatakan apa? Karena engkau sudah masuk Islam, maka itu baju perang itu milikku. Ambil saja, kata Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana ya dahulu sikap para sahabat kepada orang-orang, atau sikap baik para sahabat kepada orang non-muslim sekalipun. Ini yang harus kita jaga. Ya. Jadi kita jaga persatuan dan kesatuan kita dengan menjaga sikap kita, menjaga toleransi ya beragama, tapi dengan toleransi yang benar. Itu lakum dinukum waliyadin, bukan toleransi yang kebablasan gitu. Ya, saling menghormati dan seterusnya. Nah, jadi itu cara yang ketiga untuk ya menjaga stabilitas keamanan kita dalam rangka menjaga ya kemerdekaan kita ini adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan kita. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang keempat, faktor yang keempat dari faktor-faktor keamanan ya baik untuk diri kita, keluarga kita, bahkan untuk negara kita ya adalah dengan kita mengembalikan urusan-urusan khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan kepada ahlinya. Ya, kepada para pemimpin, kepada para ulama, kepada para ulama dan umara. Jadi kalau ada urusan-urusan besar, jangan semua orang ikut nimbrung di sana. Sehingga justru semakin menjadikan masalah itu makin runyam, makin nggak jelas. Jadi kalau ada masalah-masalah besar, hendaknya kita kembalikan kepada ahlinya. Ya, tidak semua orang mau ikut andil, padahal dia bukan ahlinya. Ya, biasanya kalau seperti itu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, apalagi di zaman media sosial sekarang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Artinya apa? Apabila satu perkara, satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Ya, tunggu kehancuran kalau satu urusan itu sudah diserahkan kepada bukan ahli. Ya, dalam hal ini kalau ada urusan-urusan besar ya yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan ya atau urusan-urusan yang lainnya, serahkan kepada ahlinya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Allah berfirman, dan tatkala datang atau tatkala mereka tertimpa perkara-perkara besar yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan, adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya, atau semua orang ingin ikut andil. Walau raddu ila rasul, seandainya urusan itu mereka kembalikan kepada sang rasul dulu ketika Nabi SAW masih hidup. Wa ila ulil amri minhum, atau kalau seandainya urusan-urusan besar itu mereka kembalikan kepada ulil amri. Ulil amri di sini dua kata para ulama. Ulama dan umara. Ulama, umara pemimpin, para pemimpin. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, bisa mereka mengetahui ya siapa yang bisa menyelesaikan urusan itu. Ini langsung peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Jadi jika kita ingin negara kita, kampung halaman kita itu dalam kondisi aman, maka kalau ada urusan-urusan besar hendaknya dikembalikan kepada ahlinya. Ya, kepada para ulama, kepada para umara. Ya.
Nah, jadi itu yang keempat. Makanya para ulama mengatakan apa? Ar-ruju'u ilal ulama ismatun minal fitan. Jadi kembali kepada para ulama itu akan menjadi tameng dari huru-hara, dari kehancuran satu negeri. Akan menjadi tameng dari fitnah. Ya, kembali kepada ulama. Ulama yang rabbani tentunya. Mari kita lihat ya. Seperti dahulu pada saat terjadi fitnah khalqil Quran di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Pada saat itu ulama-ulama ditangkepin oleh pemerintah. Setiap ulama yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, ditangkap, disiksa. Pada saat itu yang berkuasa, kalau tidak salah, Al-Mu'tasim Billah atau Al-Mutawakkil Billah. Pada saat berkuasa dinasti Abbasiyah. Jadi penguasanya itu berakidah Murji'ah atau apa, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Maka ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah ditangkap. Sehingga ya orang-orang semua ingin memberontak kepada penguasa. Sampai kemudian mereka mengutus seorang kepada Imam Ahmad. Ya, mengatakan wahai sang imam, ya izinkan kami ya untuk memberontak kepada penguasa. Mereka minta pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi penguasa ini sudah begitu zalim kepada kita. Ulama-ulama ditangkepin yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Ya, maka mereka mengajak Imam Ahmad untuk memberontak. Maka Imam Ahmad mengatakan jangan. Ya, darah-darah dan hati-hati dengan darah. Dia beliau nggak mau sesama kaum muslimin kemudian saling membunuh. Maka beliau lebih memilih untuk bersabar. Ya, dan benar. Ya beliau tetap bersabar sampai pergantian dua khalifah, kemudian khalifah yang berikut itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah lagi mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian beliau dibebaskan. Ya. Nah, seperti itu para ulama. Ya. Ini contoh bagaimana kita dianjurkan kalau ada urusan-urusan besar yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan, kembalikan urusan itu kepada ulama dan umar, karena mereka lebih tahu ya mana jalan yang terbaik begitu. Nah, ya kemudian selanjutnya ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, yang kelima, yang terakhir mungkin itu. Ya, jika kita ingin diberikan atau berada dalam kondisi aman, damai, ya baik diri kita, keluarga kita, bahkan negara kita, itu adalah hendaknya kita mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Ya, mendengar dan taat kepada penguasa. Ini termasuk sumber atau faktor keamanan suatu negara. Karena kalau rakyatnya itu taat kepada pemimpinnya, pastinya aman negara itu. Sebenarnya kalau rakyat itu melawan kepada pemimpinnya, itu awal dari hilangnya keamanan suatu negara. Makanya dalam agama kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kemudian taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surah An-Nisa. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi." Yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta agar kalian mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari Ethiopia sana, dari Afrika. Kalau ternyata dia memang sah diangkat jadi pemimpin, kalian harus mendengar dan taat, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah kepada kita, perintah Rasulullah SAW kepada kita. Namun tentunya ya yang kita taati di sini adalah
kalau perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita disuruh melakukan dosa, melakukan maksiat, ya nggak boleh kita taat. Ya nggak boleh kita taat kepada siapapun, nggak boleh. Ya Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Yang artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Siapapun dia, kita nggak boleh taat. Namun pada perkara-perkara yang memang itu tidak bertentangan dengan syariat, ya kita wajib taat. Bahkan ya, katakan bahkan walaupun pemerintah itu zalim kepada kita, tetap kita diperintahkan untuk taat kepadanya pada perkara-perkara yang baik. Ya, tidak memberontak, kudeta dan semacamnya. Seperti Imam Ahmad tadi. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk aw ukhidha maluk." Artinya apa? Mendengarlah dan taatlah engkau kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil. Sampai seperti itu Nabi SAW ingatkan kepada kita. Ya, karena sejatinya pemimpin itu adalah cerminan dari kita. Ya, cerminan dari kita, orang kita yang pilih juga. Maka harus sabar kalaupun kemudian terjadi kezaliman. Ya, dan tetap taat dalam kebaikan-kebaikan. Betul kita tidak ridha terhadap kezaliman yang dia lakukan, tapi untuk tetap menjaga ketaatan agar tidak memberontak, tidak melawan, dan itu harus kita lakukan. Ya, harus taat dalam hal itu. Walaupun pemimpin itu berbuat zalim, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Sayati alam akan tiba kepada manusia satu zaman, itu akan muncul al-atharah," kata Nabi. Al-atharah. Para sahabat nanya, apa itu al-atharah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, itu pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya, tidak peduli dengan rakyat, yang penting dirinya. Ya, akan muncul. Kemudian para sahabat mengatakan, terus apa yang kami lakukan wahai Rasulullah SAW? Maka kata Nabi SAW, engkau hendaknya menunaikan hak pemimpinmu untuk ditaati dalam kebaikan. Adapun hak kalian yang tidak ditunaikan oleh pemimpin kalian, minta sama Allah. Ya, ini hadisnya sahih. Ya, Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita. Jadi kalau hak kita yang tidak ditunaikan, minta sama Allah. Dan sekali lagi kita bukan ridha terhadap kezaliman yang dilakukan, tidak boleh ridha juga. Ya, kalau bisa dinasihatin, silakan dinasihatin. Bahkan itu sebuah keutamaan. Ya mungkin ada yang bisa akses untuk nasihati, misalnya kalau ada seorang pemimpin yang zalim dia bisa nasihati, bagus. Itu juga perintah agama. Tapi tentunya dengan adab, dengan santun. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansuha li sultanin falyakhudh bi yadi wal yakhlu bi." Artinya siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, hendaknya dia gandeng tangannya, dia berbicara empat mata. Ya, ini ajaran dari Nabi SAW. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair." Termasuk seafdal-afdalnya jihad adalah kalimat yang hak, ucapan yang hak yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Ini ya pesan dari Rasulullah SAW kepada kita. Nah, para jamaah yang belum dilakukan, sudah masuk waktu Isya. Ini yang belum bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ulun mau melamakan ininya. Oh ya betul. Biar lama layarnya itu. Terlindung koleksi. Nah,